Saudara-saudara, pertanyaan yang diajukan ke saya, samakah Allah yang disembah oleh orang Kristen dengan orang Islam? Itu banyak sekali pertanyaan dari netizen selama siaran saya. Sama nggak, saudara-saudara? Kalau menurut saya sama saja. Kita lihat dulu di dalam Al-Quran surat ke-3, Quran surat ke-3 ayat 64. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla ta'budu illallah wa la tusyrik bih. Berkatakanlah Muhammad kepada ahli kitab, yaitu orang Yahudi dan orang Kristen, marilah kita menuju kepada satu kalimat, satu pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan tidak mempersekutukannya. Ayat ini muncul 610 tahun setelah zaman Yesus Kristus. Nah, Muhammad ingin mempersamakan antara apa yang disembah oleh kita dengan apa yang disembah oleh Muhammad. Mari kita kaji supaya tidak gagal paham, ya, tidak gagal paham. Di dalam Roma 3 ayat 29. Roma 3 ayat 29 demikian tulis Paulus kepada jemaat di Roma. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Nah, timbul keributan atau percecokan atau diskusi yang tidak membuat mereka panas kalau orang Kristen. Tapi kalau orang sebelah sono, wah pokoknya bisa berantem, bisa cakar-cakaran. Kenapa Paulus ngomong seperti ini? Karena dia adalah penginjil. Maka di dalam menginjil, apa yang menjadi bawaan orang itu kita samain aja. Kita okekan saja sama. Begitu. Wah, tetapi jangan ikut dengan persembahan mereka. Jangan ikut apapun yang mereka persembahkan itu, lalu kita larut di dalam ibadah mereka, sama saja ibadah dengan mereka. Tidak demikian maksudnya. Maka yang inti dari semuanya ini adalah samakan dulu kalau kita sedang menginjil. Kalau kita sudah mengatakan pertanyaan itu, Pak Saifuddin, apakah sama yang disembah oleh orang Yahudi dengan orang Kristen dan orang Islam? Kalau saya penginjil, sama. Nah, bedanya di mana? Ini intinya. Bedanya di sini, saudara-saudara. Roma 10 ayat 2 dan 3. Sebab aku dapat memberikan kesaksian kepada mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Jadi, dia tidak mengenal yang disembahnya itu, mereka tidak mengenal Allah yang mereka sembah. Kalau kita kenal. Allah yang kita sembah adalah di dalam Yesus Kristus. Namanya siapa? Yesus Kristus. Di luar Yesus tidak ada Tuhan, di luar Yesus tidak ada sesembahan yang benar. Kacau semuanya. Karena Allah yang mereka sembah adalah Allah yang tidak dikenal. Ayat ketiga, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi Allah yang mereka kenal itu tidak dikenal dengan baik oleh mereka. Mereka mendirikan kebenarannya sendiri. Menurut Muhammadiyah ya begini, NU ya begini, Allah yang mereka sembah itu begini dan begitu. Beda dengan Allahnya orang Kristen, hanya ada di dalam Yesus Kristus. Mereka giat untuk Allah. Mereka kemana-mana, mereka bahkan rajin mereka daripada kita. 5 kali sehari mereka menyembah Allahnya, jengkang-jengking, 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 jengkang-jengking. Tapi mereka nggak mengenal Allah yang mereka sembah itu, nggak kenal mereka. Tapi Allah yang kita kenal in the name of Christ. Titik, sudah jelas, sederhana. Hanya di dalam Yesus Kristus. 5 kali sehari teriak-teriak.
nggak teriak-teriak, dinyanyiin, nggak ngerti lagi nyanyinya. Sholat keno ora sholat keno, sing penting ono anune, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Cabulullah. Nggak kenal Allah yang mereka sembah itu. Tetapi Allah yang kita sembah adalah in the name of Christ. Jadi Allah kita adalah Yesus Kristus. Kenapa berani kayak begitu? Ya firmannya ada, kata-katanya ada, saya tidak ngarang, saya nggak buat-buat. Saya tidak perlu repot-repot. Saya sudah beberapa STT yang saya belajar di dalamnya. Tapi cuma belajar gombal-gambul kayak begitu tuh. Mereka juga, bukan sekolah teologi. Saya masuk di STT-nya, saya sekolah di STT. Dengan aturan dan undang-undang semacam itu. Tapi jangan saya mengajar di situ. Jadi saya mahasiswa sekaligus dosen. Di Surabaya, di Jogja, di Jakarta. Saya kuliah di STT. Tetapi karena saya sudah duluan memahami di dalam Islam, ilmu cetek semuanya. Mereka hanya ribut masalah teologi. Saya tidak suka ribut teologi. Saya bagaimana mengendalikan diri saya untuk menjadi penginjil. Untuk memenangkan jiwa, karena itulah perintah terakhir dari Yesus Kristus. Jadi, kalau di Roma 10 ayat 2 dan 3, tidak sama Allah yang kita sembah dengan Allah yang mereka sembah. Jauh langit dan bumi. Tetapi Allah kita adalah Yesus Kristus. Kenapa Pak Pendeta berani seperti itu? 1 Yohanes 5 ayat 20. 1 Yohanes 5 ayat 20, akan tetapi kita tahu bahwa Allah telah datang. Allah telah datang dan mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar. Mengenal yang benar. Yesus namanya. Dan kita ada di dalam yang benar. Jadi kita ada di dalam yang benar. Ada di dalam yang benar. Di dalam ruangan ini. Di kelas ini. Di channel ini. Bukan di luarnya. Anda boleh membaca, nonton video saya yang sudah dipotong-potong. Di channel di luar sana. Anda harus mengenal di dalam yang benar. Yaitu di channel ini maksudnya. Di dalam yang benar. Di dalam siapa? Di dalam anaknya. Anaknya. Siapa anaknya itu? Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Namanya Yesus Kristus. Nah loh. Yesus 1 Yohanes 5 ayat 20. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus. Di dalam yang benar. Mengenal yang benar, di dalam yang benar, di dalamnya anaknya Yesus Kristus. Siapa dia? Dialah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Allah yang benar, hidup yang kekal, Yesus Kristus.